Pagi hari di jalanan desa. Laila baru pulang dari pasar membawa kantong plastik berisi sayur dan tempe. Ia lewat di depan rumah Bu Ijah yang sedang menyapu halaman. Tiba-tiba Bu Ijah memanggil dia. Laila pun menghampiri dia. Dari pasar kamu, Laila. Iya, Bu. Saya cuma beli bayam sama tempe. Ya ampun, masa cuma bayam sama tempe doang? Sekali-kali tuh beli ayam, biar badan kamu nggak kelihatan kurus banget. Kalau beli ayam, Bu, uang belanja dari Bapak nggak cukup. Ini aja saya udah bersyukur. Halah, sok-sokan bersyukur. Padahal aslinya kamu tuh sengsara hidup miskin. Makanya suruh bapak kamu tuh kerja bener. Masa kerjaannya cuma bersihin sampah? Kerja sebagai pembersih sampah itu pekerjaan halal, Bu. Bisa menghasilkan uang juga. Pantes aja ibu, kamu kabur ninggalin bapak kamu, nggak tahan hidup miskin. Apa maksud Ibu? Nih, kalau kamu nggak percaya, lihat foto ini. Ibu kamu udah nikah sama laki-laki kaya raya. Enggak. Ini pasti editan. Ibu saya enggak. Mungkin setega itu. Zaman sekarang semua bisa dibilang editan. Tapi kamu lihat sendiri kan? Kalau enggak percaya, simpan aja nih fotonya. Tanya sendiri ke bapak kamu. Maaf, Bu. Saya permisi dulu. Iya sana, anak miskin baperan. Apa benar Ibu meninggalkan kami demi uang? Tapi, kenapa harus setega itu? Aku harus tahu yang sebenarnya. Harus tanya ke Bapak. Sekarang juga. Laila masuk ke rumah. Wajahnya murung, mata sedikit sembab. Ia masih menggenggam plastik belanja. Ayahnya sedang duduk di tikar depan dapur, merapikan tumpukan surat kabar bekas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nak, kamu kok lama banget belinya? Astagfirullah. Kamu kenapa? Mata kamu itu kayak habis nangis. Pak, aku mau nanya sesuatu. Tolong jawab jujur. Iya, nak. Kenapa? Apa benar Ibu itu bukan ke rumah kakek dan nenek, tapi kabur? Dan nikah lagi? Kalau itu bohong, tolong jelaskan foto ini, Pak. Maafkan Bapak, nak. Semua itu benar. Ibu kamu minta cerai sebelum pergi. Dia memang memilih hidup lain. Dan Bapak bohongin aku selama ini? Bapak cuma nggak tahu harus mulai dari mana. Bapak takut kamu tambah sakit hati. Aku anak kalian, Pak. Aku berhak tahu. Kenapa kalian nikah dan punya anak? Kalau akhirnya ninggalin, Bapak minta maaf, nah. Waktu itu semuanya susah. Ibu kamu nggak tahan hidup miskin. Tapi Bapak janji nggak akan bohong lagi sama kamu. aku kecewa. Tapi aku tetap di sini, Pak. Aku nggak akan ninggalin Bapak. Mereka pun pelukan karena sudah tahu kebenarannya dan hanya bisa menahan tangis. Laila sedang menjemur baju. Matahari mulai meninggi. Udara kampung masih sejuk, tapi suasananya terasa berat. Dari arah jalan terdengar suara langkah cepat. Kamu tuh rajin banget ya. Jam segini udah jemur baju. Iya, Bu. Biar cepat kering. Ngomong-ngomong, sampaikan ke bapak kamu ya. Hutang ke saya yang 20.000 itu jangan lupa dibayar. Insya Allah, Bu. Nanti saya omongin ke Bapak. 20.000 juga duit, bisa buat beli sayur. Lagian, kamu tuh sekarang kelihatan makin kurus dan dekil ya. Maaf, Bu. Gadis kok nggak bisa ngerawat diri. Pantas aja ibu kamu kabur, capek hidup sama orang-orang miskin. Lihat tuh kamu sekarang beban banget. Saya mau masak dulu, Bu. Jemuran juga sudah beres. Iya, sana. Anak miskin zaman sekarang itu bukannya tahu diri, malah sensian. Laila masuk ke rumah. Nafasnya berat, ia bersandar di dinding dapur. Air mata mulai mengalir. Laila memasak sayur-sayur dia beli tadi untuk makan siang bersama ayahnya. Di meja makan, ada pembicaraan serius yang perlu dibicarakan dengan ayahnya. Kenapa ya? Semua orang di kampung ini suka banget menghina aku dan Bapak. Apa salah kami? Kami memang miskin. Tapi kami nggak pernah merugikan mereka. Apa? Aku harus pergi dari sini?
Makan dulu ya, aku udah masak. Terima kasih, nah. Bayam sama tempe aja udah nikmat kok. Pak, aku mau ngomong. Iya, nak. Aku pengen merantau. Tapi kamu pernah janji nggak akan ninggalin Bapak. Aku tahu, Pak. Tapi orang-orang di kampung ini enggak akan pernah berhenti hina kita. Kalau aku tetap di sini, aku nggak akan bisa maju. Tolong izinkan, biar aku bisa buktikan, aku bisa sukses dan angkat derajat Bapak juga. Kalau itu tekad kamu, Bapak ridho, nah. Tapi janji, hati kamu jangan pernah pergi dari Bapak. Aku janji, Pak. Laila berangkat merantau ke kota. Dia melihat suasana keramaian terminal di pagi hari. Laila turun dari bus dengan tas besar di punggung dan kantong kresek di tangan. Wajahnya campur aduk antara takut dan penasaran. Ini pertama kalinya aku ke kota. Nggak ada saudara, nggak ada tujuan. Cuma satu, pengen ubah nasib. Laila duduk di bangku sendirian. Wajahnya lelah. Dompet dibuka. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan. Perutnya bunyi. Ia menunduk, menahan lapar dan frustasi. Baru seminggu merantau, tapi rasanya udah pengen nyerah. Laila berjalan pelan melewati sebuah gerobak bakso yang sepi. Di balik gerobak, seorang kakek tua tampak menggigil dan batuk. Gerobaknya tua, lampu kecil menggantung redup. Kak, kakek nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nak. Cuma badan udah nggak sekuat dulu. Kek, kakek jualan sendirian? Iya, tapi udah beberapa hari ini sepi. Kakek mikir, mungkin ini saatnya berhenti. Kalau kamu butuh kerja, ambil aja gerobak ini sama dagangannya. Bayar nanti kalau udah bisa. Modal pun kakek pinjamin. Beneran, kek? Tapi saya nggak punya apa-apa. Yang penting kamu punya niat. Daripada gerobak ini karatan, lebih baik dipakai orang jujur. Laila mulai berjualan, masih canggung tapi bersemangat. Beberapa orang lewat dan mencium aroma kuah. Seorang anak kecil beli 1 mangkok. Ini belum akhir, tapi mungkin ini awal yang aku cari. Awalnya semua serba terbatas. Uang pas-pasan, gerobak tua, harapan yang nyaris padam. Tapi dengan sedikit keberanian dan niat yang tulus, segalanya mulai berubah. Pelanggan mulai datang, satu persatu, tanpa dipanggil, tanpa janji. Mereka datang membawa harapan baru. Dan di tengah riuhnya gerobak dan uap kuah yang hangat, untuk pertama kalinya sejak merantau, ia tersenyum. Siapa sangka, dari gerobak tua di sudut jalan ini, aku bisa bangkit. Ternyata rasa, niat, dan kejujuran cukup untuk buat orang datang kembali. Laila pun jadi pedagang bakso yang sukses. Perjuangan merantau jualan bakso berbuah manis. Laila pun memutuskan untuk pulang kampung untuk bertemu dengan ayahnya karena dia sudah kangen. Di desa Bu Ijah sedang ngobrol dengan Nolan, ayahnya Laila. Dengar-dengar anak kamu itu kabur ya. Udah ditinggal istrinya, sekarang anak juga. Kasian makanya jangan miskin. Astagfirullah. Mana utang 20.000 udah sebulan belum dibayar. Saya belum punya uang, Bu. Kemarin dipakai buat beli makan. Alah, alasan mulu. Saat perbincangan, tiba-tiba datanglah mobil mewah di depan rumah Pak Nolan. Assalamualaikum. Laila. Ya Allah, Laila. Iya Pak Laila, pulang kangen ingin ketemu Bapak. Alhamdulillah, jualan bakso Laila laku keras. Laila merantau membuahkan hasil. Itu mobil siapa? Mobil aku, Bu. Laila tetangga kesayangan Ibu Ijah. Wah, Laila, sekarang kamu udah kaya ya. Boleh dong minta rezekinya, hehe. Bu Ijah, inget enggak? Waktu dulu Ibu bilang, saya kurus, dekil, miskin, beban. Sekarang giliran saya sukses. Ibu baru datang nyapa. Aduh, Ibu dulu cuma bercanda, sayang. Kalau Ibu mau uang, kerja, Bu. Jangan tunggu dikasih orang. Pak, yuk ikut Laila ke kota. Laila udah bangun rumah buat Bapak.
rumah yang layak, rumah yang nyaman. Laila pun membawa ayahnya ke kota dan tinggal bersama Tamat. Pesan yang bisa didapat kalau merantau ke kota tanpa modal, dan pengalaman cari kakek-kakek, khusus yang tahu-tahu aja.